PT Hutama Panorama Sitinjau Lawik atau PT HPSL adalah badan usaha pelaksana yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan proyek pembuatan flyover di Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Jalur Sitinjau Lawik selama ini merupakan penghubung utama Kota Padang dan Kota Solok yang dilalui truk pengangkut barang dan penumpang. Namun, tikungan yang tajam dan menanjak membuat jalur ini sangat rawan kecelakaan, sehingga perlu jalur yang lebih aman untuk menopang mobilitas orang dan barang di antara kedua kota ini. Flyover ini diprediksi memerlukan biaya sebesar 3,3 triliun rupiah dan dibiayai lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau skema KPBU. PT HPSL akan mengerjakan desain dan konstruksi selama 2,5 tahun, serta operasi dan pemeliharaan selama 10 tahun sebelum flyover diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama per tahunnya kami nanti akan dibayar sekitar 570 miliar. Itu 570 miliar itu akan dibayarkan setiap tahun, kemudian nanti digenerate selama kurang lebih 10 tahun itu sekitar penerimaan kita dari pemerintah di 5,7 triliun. Oke. Kalau semisal itu berarti bisa saya artikan ini posisi pemerintah ini setara ya dengan kita atau gimana ini, Mas? Setara dalam artian seperti apa, Mas? Berarti kan kalau proyek ini kan berarti didanai oleh PT HPSL sendiri ya awalnya ya diinvestasikan lah. Menggunakan gabungan metode kuantitatif deskriptif lewat kuesioner daring dan kualitatif lewat wawancara mendalam dengan pimpinan perusahaan. Kami berhasil memetakan resiko-resiko ESG yang dihadapi perusahaan ditinjau dari perspektif pemangku kepentingan di internal. Hasilnya, kami menemukan bahwa proyek dihadapkan pada resiko moderat, di mana tidak ada satu dimensi yang melewati ambang batas kritis atau berada pada skor di atas 4, baik secara probabilitas maupun keparahan dampak apabila terjadi. Dan, perusahaan juga cukup siap dalam memitigasi resiko-resiko ini. Risiko lingkungan hidup memiliki tingkat probabilitas dan keparahan tertinggi dibanding dua risiko lainnya, terutama pada aspek risiko kebencanaan. Namun, perusahaan memandang dirinya paling tidak siap dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di dimensi resiko sosial, perusahaan melihat resiko tertinggi datang dari kondisi K3 proyek, terutama resiko kecelakaan karena perilaku kurang disiplin di lapangan. Pada dimensi tata kelola, aspek kontrol dan risiko ESG memiliki skor tertinggi, yang memperkuat urgensi penguatan kinerja ESG. Dari temuan-temuan tersebut, perusahaan melihat aspek-aspek mana yang perlu diperkuat ke depannya dan potensi hambatan untuk memperkuat kinerja ESG PT HPSL. Ini tantangan bagi kita ini untuk coba memadukan ini, berdiskusi, memadukan untuk menyamakan dulu ini, menyamakan persepsi melihat ini. Ini tergambar dari resiko kan, tergambar dari kita menilai resikonya itu kelihatan kita masih beda. Cita-cita kami memang kami akan menuju ke ESG gitu. Cuman permasalahan kami adalah kami belum tahu ya nanti bergeraknya itu akan seperti apa. Nah, kebetulan dengan adanya teman-teman yang sudah melakukan eksplorasi secara masif ke masing-masing kami jadi tahu gap antara masing-masing pengertian terhadap ESG ini seperti apa. Sehingga atas ada gap yang terjadi ini, kami nanti akan mengerti harus seperti apa ke depannya. Pertama-tama terima kasih sekali atas pelaksanaan survei ini. Mungkin bagian dari kebutuhan tim juga dan juga bagi kami sangat bermanfaat. Saya secara intern di sini saya sebenarnya bisa melihat ya. Dengan survei ini saya bisa melihat dan itu bagian dari introspeksi kita juga ini. Introspeksi ini bahwa di kita sendiri melihat
dari sisi risiko baris kita ini melihat belum sama ini ternyata. Dari level-level di kita ini belum sama persepsi atau pandangan kita mengenai ESG ini, kebutuhan kita ESG, tantangan terhadap ESG, kebutuhan kita, kesiapan kita ternyata masih beda-beda di kita. Itu terima kasih sekali potretnya independen ini, memang orang juga menilai apa adanya sesuai itu sendiri, tidak ada di guide ini kan, tidak ada kamu harus isi ini, enggak, tapi ini memang gambaran yang murni dari kami di sini ya. Terima kasih sekali kita dapat